dulu. Nama saya Kalina, saya mahasiswa Administrasi Rumah Sakit di Universitas Siloam Bangsa Karawang, dan ini teman saya. Namanya Reva Wijayanti. Kami mau wawancara Ibu sebagai narasumber kami, dan kami ingin tahu dulu identitas Ibu, baik itu dari nama dan jabatan Ibu di sini serta pendidikan Ibu sendiri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih banyak dari teman-teman Fakultas Ilmu Kesehatan dari Universitas Singapura Bangsa Karawang ya. Selamat datang di Puskesmas Karawang Kulon. Ibu memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Haja Eka Kartika, SST, BD, MKes. Jadi karena memang saya profesinya bidan, jadi harus sekolah profesi ya. Jabatannya sebagai Kepala Puskesmas Karawang Kulon, pendidikan terakhirnya S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Ibu langsung aja, kita ingin mengetahui bahwa di Puskesmas Karawang Kulon ini memiliki visi misi apa aja. Kalau boleh tahu, boleh disebutkan sama Ibu. Baik, Puskesmas Karawang Kulon sesuai dengan keberadaannya, kita mempunyai visi misi Puskesmas. Ini visinya hampir sama dengan visi Kabupaten Karawang, karena memang semua puskesmas harus sesuai dengan visi Karawang ya. Kalau misinya kita misi masing-masing. Pertama, terwujudnya kemandirian masyarakat Karawang Kulon untuk hidup sehat, itu untuk visinya. Sementara kita mempunyai misi meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat di bidang kesehatan, kemudian memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, kemudian selain perorangan, keluarga dan masyarakat serta lingkungannya, dan memelihara dan meningkatkan mutu pemeriksaan keterjangkauan pelayanan kesehatan, meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor, juga menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. Itu visi misinya. Iya. Ibu, kalau dari misi tersebut kan pasti ada tujuannya ya. Nah, tujuan tersebut disasarkan kemana dan penetapan tujuannya apa? Baik. Kalau untuk tujuannya serta sasaran mungkin ya sasarannya. Tujuannya yang pertama adanya komitmen dan kerjasama yang kuat dari para pelaksana program sehingga kontinuitas program tetap terjaga, artinya semua program yang ada itu harus tetap berjalan. Kemudian meningkatnya kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat melalui promosi kesehatan. Karena kita juga ada program Promkes ya, promosi kesehatan. Kemudian tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai standar baik di tingkat dasar maupun rujukan. Serta meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan puskesmas. Kemudian menanggulangi masalah gizi ibu dan anak, yaitu diantaranya gizi kurang, gizi buruk untuk anak dan bumil yang kekurangan energi kronis. Kemudian menurunkan jumlah kematian ibu dan bayi, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyebaran HIV/AIDS, itu juga penting, TBC, kusta dan penyakit menular lainnya. Juga terjadinya kerjasama yang baik dengan para pemilik atau penanggung jawab TPM, TPU, TP3, pestisida dan sarana kesehatan swasta di wilayah kerja puskesmas. Meningkatkan derajat kesehatan lingkungan, juga meningkatkan kualitas SDM karyawan puskesmas itu sendiri sehingga dapat menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan pastinya. Sasarannya pastinya PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu masyarakat sasarannya. Di mana di dalamnya meningkatnya secara bermanfaat jumlah ibu hamil yang memeriksakan diri dan melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan. Kemudian bayi yang memperoleh ASI secara eksklusif, bayi yang memperoleh imunisasi lengkap, kemudian balita yang ditimbang setiap bulan dan naik timbangannya, pasangan usia subur juga menjadi peserta KB, dan penduduk yang buang air besar di jamban ini sudah tidak ada lagi. Masyarakat yang cuci tangan menggunakan sabun dengan air bersih yang mengalir. Kemudian pemukiman yang bebas jentik dari nyamuk ya, penduduk yang tidak merokok, anti alkohol dan obat-obatan zat aditif, serta konsumsi sayur buah setiap hari, itu pasti. Penduduk yang tidak melakukan seks bebas, itu salah satu mungkin dari sasaran dari visi misi yang sudah kita buat, seperti itu.
Ternyata banyak juga ya Bu Banyak. tujuan dari Pasti. puskesmas ini. Nggak hanya meriksa orang sakit aja ya. Betul, tetapi jadi memang masyarakat dari- juga salah satu sasaran masyarakat sehat ya. Iya. Betul. Jadi mencegah dari masyarakat sehat dulu juga ya Bu. Betul. Nggak sakit. Promotif, preventif. Oh, iya. Sebenarnya, tapi kita tidak menghilangkan kuratif, pasti tetap, karena saat ini masih ada pasien-pasien yang berobat ya. Jadi tapi kita mengedepankan promotif dan preventif. Ya. Nah sekarang Ibu, kita pengen tahu kalau perencanaan operasional puskesmas ini gimana ya sehari-harinya, kayak misalkan ada jadwal atau gimana? Kita mempunyai jadwal pelayanan yang ada di puskesmas. Jadi jadwal pelayanannya ini nanti bisa dilihat, boleh ya, kita punya jadwal pelayanan di mana kegiatannya adalah setiap hari kita melayani pasien sesuai jadwal yang ada dari mulai, apalagi sekarang sudah mulai puskesmas dengan ILP, integrasi layanan primer. Jadi masing-masing ruangan ini sudah melayani pasien sesuai dengan siklus kehidupan, mulai dari usia 0 sampai usia lansia pastinya, kayak gitu. Oh, jadi udah disesuaikan gitu? Disesuaikan, jadi nanti ada klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, klaster 5, kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan usia yang ada nantinya. Berarti Sesuai klaster. perencanaannya udah mantep banget ya Bu, biar berjalan dengan lancar operasional hari-harian. Iya. Oh iya Bu, kalau boleh tahu perencanaan anggaran bentuknya apakah bulanan atau tahunan atau bentuk yang lain? Kita ada rencana bulanan, kemudian ada triwulan dan ada tahunan. Oh berarti komplit semuanya harus ada ya Bu? Harus Kalau ada. misalkan salah satunya nggak ada, itu Ya boleh. tidak bisa, itu tetap kita harus melaksanakan dari rencana bulanan itu kan apa yang dikerjakan oleh para programmer kayak gitu ya. Kalau anggaran ya, kalau anggaran itu pertama kan kita mendapatkan anggaran dari APBD, di mana kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan bulanan yang kemudian dari anggaran tersebut kita pecah menjadi anggaran bulanan dilaksanakan oleh setiap program, baru kemudian nanti triwulan kita evaluasi dan tahunan juga kita akan evaluasi seperti itu. Ibu adakah ini perencanaan sumber daya manusia dan sumber daya untuk operasional klinik, kayak pegawai yang di sininya, kayak di pengaturan ini? Betul, ada. Jadi puskesmas mempunyai perencanaan SDM dan sumber daya alam ya ini, SDA. Iya. Oke. Jadi kita mempunyai perencanaan itu diantaranya adalah melalui aplikasi Rembut, rencana kebutuhan dan SISDMK. Jadi rencana kebutuhan karyawan dan lain sebagainya kita ajukan ke Dinas Kesehatan untuk keperluan petugas ataupun SDM yang ada di puskesmas, seperti itu. Ya Ibu, sekarang ini perencanaan inovasi dan pengembangan. Jadi di sini ada yang kedepannya inovasi atau mau dikembangkan apa di puskesmas ini? Di puskesmas Karawang ya. Baik. Puskesmas Karawang Kulon sebenarnya puskesmas yang sudah lama ya berdiri. Jadi kalau saya itu baru masuk ke Puskesmas Karawang Kulon di Desember 2023 kemarin. Saya menceritakan selama perjalanan saya di Puskesmas Karawang Kulon aja ya. 2023 Desember saya pindah ke Puskesmas Karawang Kulon, kemudian Januari saya sudah mulai melihat apa saja yang harus dirubah ataupun inovasi apa saja yang harus ada di Puskesmas Karawang Kulon. Pada dasarnya hampir semua puskesmas itu sudah mempunyai inovasi, tapi pasti di dalam inovasi yang dilaksanakan itu ada yang berjalan dan ada yang tidak. Inovasi muncul itu biasanya dari permasalahan yang ada. Jadi inovasi itu bukan muncul karena tiba-tiba gitu loh. Misalnya kepala puskesmasnya ingin mempunyai inovasi ini gitu, cuma keinginan. Sebenarnya kan inovasi itu muncul karena ada permasalahan yang ada. Misalnya sekarang kayak gini di Puskesmas Karawang Kulon, karena melihat mungkin ya ada beberapa masukan permasalahan, kurangnya pelayanan, sehingga banyak keluhan dari masyarakat. Baik itu misalnya
pelayanan yang ramah dan lain sebagainya, sehingga kami akhirnya membentuk satu inovasi. Ya, inovasi ini namanya Smile, seperti yang ibu pakai. Oh, iya. Ini Bisa Smile. dijemput. Ya, oke. Ini ya, kemudian ditulis nama panggilan, Oh, iya. bukan nama asli. Pesannya antara pasien dengan kami, para pelayan di Puskesmas Karawang Kulon ini merasa akrab, kayak gitu. Jadi pakai nama panggilan, ya, kayak gitu. Smile itu sendiri itu kepanjangan. Kita punya beberapa inovasi ya. Smile salah satunya adalah Smile. Smile itu kepanjangan dari selalu, M-nya menyapa, I-nya melayani, kemudian L-nya lewat, E-nya edukasi. Jadi kami bisa menyapa pasien dengan keramahan kami, kemudian kita juga bisa memberikan edukasi dalam pelayanannya. Jadi ada jadwal Smile di kita dalam 1 minggu itu 2 kali, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Biasanya ini yang mengisi adalah programmer. Ya, pertama misalnya saya menyapa pasien yang datang ke puskesmas, mengucapkan selamat datang, telah mempercayakan selamat datang di Puskesmas Karawang Kulon dan telah mempercayakan masyarakat kepada kami Puskesmas Karawang Kulon, sampai kemudian kami memperkenalkan program yang terupdate. Misalkan sekarang isunya nih, misalkan sekarang lagi banyak DHF misalnya, DBD. Nah, kita memberikan informasi tentang DBD. Banyak isunya misalkan tentang kenakalan remaja, kita memberikan edukasi tentang kenakalan remaja kepada pasien yang datang ke puskesmas. Seperti itu, itulah program Smile yang kita punya. Kemudian inovasi yang lain, kita mempunyai tim yang di mana tim ini adalah tim bina jaringan. Bukan tim bina jaringan, tim bina wilayah. Jadi wilayah yang ada di Puskesmas Karawang Kulon itu ada 3 lingkungan. Pertama, lingkungan Paledang, kemudian lingkungan Anjun, yang satu lagi lingkungan Poponcol. 3 lingkungan ini dipegang oleh 3 bidan desa, ya, 3 bidan desa. Jadi masing-masing lingkungan itu ada bidan desanya. Nah, jumlah karyawan yang ada di Puskesmas Karawang Kulon ini dibagi menjadi 3 bina wilayah, ya, dibagi habis sama ibu semuanya. Jadi kita bikinlah namanya tim cyber, gitu. Tim cyber ini kepanjangan dari tim siap bergerak. Siap bergerak. Jadi apapun kegiatan yang ada di masing-masing lingkungan ini, yang tim ini harus siap bergerak melaksanakan tugas. Mereka yang harus membina para binaan lingkungannya untuk selalu dekat dengan masyarakat, misalnya dalam pelayanan posyandu, posbindu dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita mempunyai inovasi namanya Gertak Si Jupe. Ya. Gertak Si Jupe ini kepanjangan dari Gerakan Serentak Aksi Jumat Minum FE. Kayak gitu. Biasanya pada saat remaja putri minum FE ini, mereka itu tidak pernah serentak. Jadi kita bagikan FE-nya, mereka itu kapan saja diminumnya. Atau biasanya ada beberapa sekolah yang dibawa pulang. Sampai saat ini tidak boleh. Karena kalau saya lihat anak-anak remaja putri dikasihkan pil tambah darah ataupun FE, itu kalau dibagikan suruh diminum di rumahnya, itu tidak akan diminum. Jadi kalau kita adakan serentak, hari itu hari Jumat, karena Gertak Si Jupe, Gerakan Serentak Aksi Jumat Minum FE. Jadi hari Jumat jam 8, semua sekolah SMP dan SMA yang ada di wilayah kami itu minum FE bareng-bareng di jam 8 pagi. Jadi nanti wali kelasnya yang pijat bel untuk menganjurkan semua remaja putri minum FE di jam 8 pagi. Baru nanti itu dokumentasinya dikirimkan ke kami untuk melihat ataupun memantau kepatuhan siswi meminum tablet tambah darah. Seperti itu, artinya nanti pada saat mereka minum itu kepantau sama kita. Ya, kalau dibawa keluar rumah itu tidak banyak yang diminum. Mereka malas untuk meminum FE. Apalagi kadang-kadang ada yang bandel juga, kadang-kadang tidak mau minum. Ya katanya enak lah dan lain sebagainya. Tapi kalau di sekolah itu sudah dipastikan mereka meminum semua. Gitu. Kemudian yang keempat, kita punya inovasi namanya Gertak Celincing. Gerakan serentak, C-nya cegah, L-nya lindungi, kemudian celincingnya anak dari kecacingan. Jadi pada saat
anak sekolah meminum obat cacing itu diadakannya serentak juga, gerakan serentak juga. Jadi obat cacingnya itu tidak dibawa ke rumah, tetap di sekolah. Anak sekolah SD harus minum obat cacing serentak di sekolah. Seperti yang tadi Bu. Seperti yang tadi FA, Iya. kayak gitu. Jadi nanti anak-anak tidak ada yang membawa obat tablet kecacingan itu dibawa ke rumah, seperti itu. Dan kita bisa memantau betul nggak diminum sama anak SD. Biasanya kan juga sama ya, Iya. anak-anak ada yang malas minum, ada yang bandel dan lain sebagainya. Nah ini kita untuk mengurangi kepatuhan itu, Kemudian kita punya inovasi namanya Sehati. Sehati itu kepanjangan dari sehat bisa membahagiakan hati. Ini kerjasama dengan Rumah Sakit Primaya. Kita ada senam pagi tiap hari Jumat, bekerja sama dengan SP Kota Kertabumi yang sebelah perumahan. Jadi kita disiapkan sarana prasarana oleh mereka dari mulai tempat dan sound system, dan setiap 1 bulan sekali ini diperiksa kesehatan, screening kesehatan oleh Rumah Sakit Primaya gratis gitu. Dan itu masyarakat boleh datang ke tempat senam tersebut, dan senam tersebut dipimpin langsung oleh kepala puskesmas, oleh saya, kayak gitu. Jadi nanti di situ masyarakat boleh datang, kadar kesehatan boleh datang, karyawan puskesmas juga datang ke tempat senam tadi. Kemudian masih ada, kita punya inovasi namanya Sayogi. Ya, Sayogi itu adalah saatnya yuk berbagi. Ini inovasi lain tentang sosial, ya, kegiatan sosial yang dilakukan oleh Puskesmas Karawang Kulon. Kami punya kegiatan sosialnya namanya Sayogi, saatnya yuk berbagi. Setiap hari Jumat setelah senam kita keliling ke karyawan untuk mengumpulkan kenceleng sedekah untuk anak yatim. Untuk siapa sedekah itu dibagikan? Untuk anak yatim yang ada di wilayah Kelurahan Karawang Kulon. Jadi nanti setiap 1 bulan sekali kami membagikan sembako untuk anak yatim Kelurahan Karawang Kulon. Kenapa hanya Karawang Kulon? Karena kami merasa bahwa Puskesmas Karawang Kulon hanya mempunyai 1 wilayah kelurahan binaan, yaitu Kelurahan Karawang Kulon, dan keberadaan puskesmas harus bermanfaat di wilayahnya, seperti itu. Satu lagi ada namanya Pokmas, Kelompok Masyarakat Tudung Saji namanya. Ini adalah salah satu kegiatan kader, kelompok kader yang kita bentuk untuk memberikan makanan tambahan PMT kepada masyarakat balita kepada masyarakat yang mempunyai anak balita yang kekurangan gizi. Itu dibagikan oleh Pokmas Tudung Saji. Tudung Saji itu kepanjangan. Mungkin ada yang tahu kalau Tudung Saji itu buat nutupin makanan. Ya. Jadi tutup makanan itu berarti kita harus menjaga, di samping menjaga kebersihannya juga menjaga kualitas gizinya. Makanya kenapa Tudung Saji? Tudung Saji itu ada kepanjangannya. Tu-nya adalah turunkan, dung-nya adalah dukung, sajinya adalah sasaran ibu hamil kek dan balita kurang gizi. Seperti itu. Jadi ada 7 inovasi yang sudah berjalan di Puskesmas Karawang Kulon dari Januari 2024 sampai dengan sekarang. Berarti dari awal saya bekerja di Puskesmas Karawang Kulon sampai sekarang 10 bulan ya. Di sini baru 10 bulan mau ke 11 bulan di bulan November ini. Jadi inovasi ini sudah berjalan, alhamdulillah. Banyak banget ya Ibu inovasinya. Mana inovasinya sangat bermanfaat gitu ya. Apalagi yang smile tadi itu kan jadi rata-rata orang mau gitu kan ke puskesmas ini karena pelayanannya yang lama. Setelah perencanaan tadi, kita juga pengen tahu pengorganisasian di sini Bu. Nah, jadi kita mau nanya dulu apakah di sini ada struktur organisasinya dan seperti apa? Struktur organisasi ada di atas ya. Ini masing-masing sudah dibagi struktur organisasi tata kerja kami sesuai dengan job desk-nya. Ya, di situ ada kayak model di sini nih, ada koordinator mutu, kemudian siapa yang megang puskesmas keliling dan lain sebagainya. Ini sudah dibentuk struktur organisasi tata kerja di Puskesmas Karawang Kulon. Nah Ibu, dari job desk yang ada di atas ini
apakah ada file tertulisnya gitu, kayak ya job desk tertulisnya, misalkan buat yang tadi yang bagian ini ada? Ya ada. Jadi masing-masing sudah ada SK-nya. Nanti boleh dilihat SK masing-masing apa tugas tupoksi yang harus mereka lakukan. Nah setelah itu Ibu, kalau koordinasi masing-masing jabatan di sini seperti apa ya? Koordinasi masing-masing jabatan dalam organisasi kita mempunyai kerjasama lintas program. Artinya dari satu program satu ke dengan program lainnya itu saling keterkaitan. Ya, misalkan sekarang programnya PTM, pada saat mereka mau mengidentifikasi penyakit TB pada anak misalnya, bekerja sama dengan Posyandu, berarti bekerja sama dengan bidan. Itu koordinasi lintas program namanya. Tidak hanya itu, koordinasi ini pun bisa berlangsung dengan lintas sektor di luar dari lintas program, dengan masyarakat, dengan pemangku kebijakan yang ada di wilayah kelurahan, misalkan dengan kepala desa dan lain-lain, seperti itu. Jadi koordinasinya nggak hanya di dalam ya Bu, Betul, tapi sama dengan pihak lain juga. Betul. Nah di sini Ibu kalau biasanya suka ada rapat rutin atau ya terus kapan gitu dilakuin rapatnya, di luar hari kerja kah atau pas hari kerja? Ya. Rapat rutin yang dilakukan oleh Puskesmas Karawang Kulon itu hampir sama dengan seluruh puskesmas. Kita mempunyai rapat bulanan, namanya lokakarya bulanan. Ya, itu biasanya dilakukan di awal sesuai dengan perencanaan yang ada. Kita punya perencanaannya, siklus manajemen puskesmas, nanti boleh ini di Zoom, boleh nanti dipotong. Ya, kita punya siklus manajemen puskesmas, di mana kegiatan-kegiatannya ini hampir sama dengan kegiatan-kegiatan puskesmas yang lainnya, yang ada di puskesmas masing-masing. Kemudian rapatnya itu ada lokbul, ada lokakarnya mini triwulan, ya. Juga jadwal sudah ditentukan di awal. Oh sudah, jadi udah ada perencanaannya ya Bu. Terus Ibu, apakah ada arahan yang harus dilakukan secara rutin dari Ibu kepada? Betul, pastinya arahan dari kepala puskesmas rutin itu pasti ada. Kita setiap hari Senin mengadakan apel pagi. Setelah apel pagi biasanya di dalam apel pagi itu kita memberikan arahan, kemudian kita evaluasi program dan lain sebagainya. Atau arahan itu bisa dilakukan pada saat briefing ataupun staff meeting di luar dari lokakarya bulanan tadi ya. Jadi ini arahan yang misalkan dalam keadaan urgent misalnya perlu dikumpulkan karyawan ataupun programmer, itu berarti kita adakan briefing. Kemudian 1 minggu sekali kita adakan staff meeting. Kemudian memberikan arahan yang lainnya bisa di setiap hari Senin pagi di saat apel. Ternyata pengorganisasiannya kompleks juga ya Bu. Ibu, pertanyaan selanjutnya dilanjut sama teman saya. Gitu. Kalau boleh tahu kegiatan apa yang diberi pemberian motivasi terhadap anggota atau staf di puskesmas ini? Kegiatan pemberian motivasi terhadap anggota staf ya. Pastinya saya selalu bilang sama staf di saat apel pagi misalnya ya, motivasi yang diberikan kepada teman-teman puskesmas bahwasanya kita sebagai pegawai negeri sipil itu tidak hanya menggugurkan kewajiban sebagai ASN, tapi harus punya motivasi untuk bisa merubah sebagai perubahan yang ada di puskesmas dengan apa-apa yang ada permasalahan di puskesmas tersebut. Jadi pastinya kepala puskesmas selalu kan memberi motivasi tersebut kepada para karyawan. Seperti itu. Kalau boleh tahu ada kegiatan pemberian arahannya juga? Ya, seperti tadi sudah dibahas ya, pemberian arahan itu dalam bentuk staff meeting, apel pagi dan lokbul ataupun briefing. Ya. Bagaimana sistem dan media komunikasi di puskesmas ini? Sistem dan media komunikasi ya. Media komunikasi yang kita punya di puskesmas, selain kalau sistem pelayanan pasti secara promosi kesehatan langsung ya, memberikan edukasi, penyuluhan kesehatan dan lain sebagainya.
Tapi kalau misalnya melalui media komunikasi yang lain, kita punya media player, kemudian leaflet, video, penyuluhan oleh tenaga prokes. Gitu. Kalau budaya yang dibangun di puskesmas ini apakah ada? Nah, tadi Ibu kan sudah bilang, tadi ada inovasi namanya smile. Jadi budayanya Senyum. harus senyum, ya. Senyum, di samping kita menggunakan pin smile, tapi smile ini tidak hanya logo pin, tapi mereka juga harus selalu menyapa, harus selalu memberikan senyuman, harus melayani, seperti itu, harus memberikan informasi tentang edukasi tentang kesehatan, seperti itu. Kalau boleh tahu ya Bu, apakah ada penghargaan yang diberikan oleh klinik jika terdapat sebuah pencapaian? Ya. Di puskesmas maksudnya. Ah, betul. Biasanya gini, kalau Ibu sebagai kepala puskesmas ya, kadang-kadang suka melihat beberapa program yang mencapai target. Itu kan ada lokakarya bulanan. Dalam lokakarya bulanan ini kita ada evaluasi program pencapaian. Misalnya saya itu kan hasil dari cakupan pelayanan mereka itu Ibu evaluasi. Saat mereka memenuhi target bulanan, kemudian pastinya kepala puskesmas suka memberi reward. Rewardnya tidak banyak sih sebenarnya. Kalau bentuk reward itu tidak hanya sesuatu hal yang diberikan, ya. Reward itu bisa bentuk ucapan, reward itu bisa berbentuk pujian dan lain sebagainya. Di samping reward pujian, pastinya Ibu juga memberikan reward berupa misalnya yang targetnya tercapai selalu dikasih silver queen sama Ibu. Bulan ini program ini yang tercapai targetnya, kasih silver queen. Jadi makanya kebanyakan nih teman-teman yang selalu reward programnya tercapai, mereka sering mendapatkan reward, minimalnya reward sederhana dari Ibu, ya reward pujian dan reward sesuatu yang Ibu bisa berikan ke mereka, walaupun itu kecil seperti itu, biar mereka semangat. Iya, sama semangat, betul. Kerjanya jadi sepenuh hati. Untuk selanjutnya itu ada SPO standar prosedur operasional yang diterapkan di puskesmas ini. Ada masing-masing pelayanan yang dilakukan oleh petugas kami itu pasti mempunyai SOP atau mungkin kalian bilang SPO ya. Kalau kita standar operasional prosedur kayak gitu. SOP itu ada masing-masing, dari mulai pelayanan di KIA, pelayanan di BP umum dan sebagainya sampai pelayanan di farmasi, semua mempunyai SOP. Seperti itu. Selanjutnya, apakah ada pengukuran kinerja KPI atau disebut juga indikator kinerja utama masing-masing pegawai dan juga puskesmas ini? Setiap puskesmas itu mempunyai indikator ya, indikator kinerja. Ini pasti ada. Sesuai dengan kami di puskesmas kita mempunyai indikator untuk melihat apakah kinerja yang dilakukan itu tercapai atau tidak dengan dalam bentuk PKP. Jadi betul PKP dan SKP. Kalau SKP itu kan nanti kita mendapatkan beberapa SKP. Kalau misalkan ini, kalau PKP itu pencapaian puskesmas bisa dilihat dari pelaporan PKP. Dan selanjutnya itu ada tolak ukur nggak Bu? Standar kinerja yang jelas yang terukur untuk setiap aspek operasionalnya. Misalnya kayak waktu tunggu pasien dan lain-lain. Kita punya untuk tolak ukur tersebut. Nanti kita bisa lihat di ruang KPU, dan untuk tolak ukurnya itu bisa dengan kotak kepuasan pasien. Di depan ada kotak kepuasan pasien. Misalnya pasien dalam melaksanakan dalam pelayanan kami itu apakah mereka puas atau tidak. Kemudian misalnya ada kotak saran dari luar. Seperti itu. Kalau boleh tahu bagaimana sistem pengukurannya? Sistem yang tadi saya bilang, sistem pengukurannya itu dengan sistem survei kepuasan pasien, sistem pelaporan dan analisa data. Untuk selanjutnya itu bagaimana prosedur feedback atau umpan balik jika suatu pekerjaan tidak sesuai dengan SOP atau standar kinerja. Nah, di sini di struktur organisasi, adik-adik bisa lihat ada koordinator mutu, ya, koordinator mutu. Jadi koordinator mutu inilah yang nanti akan melihat dan memanggil apabila tidak sesuai dengan SOP. Jadi nanti ada kegiatan intern mereka yang mereka nanti akan lakukan untuk melihat apakah
pelayanannya itu sesuai SOP atau tidak. Kalau tidak sesuai, koordinator mutu inilah yang nanti akan mengevaluasi. Seperti itu. Nah, Ibu selanjutnya ini ya, kita pengen tahu kan dari tadi udah ini kegiatan ini itunya ya. Nah sekarang kita pengen tahu untuk mengelolanya. Jadi kita ingin tahu sistem monitoring operasional di puskesmas itu seperti apa? Sistem monitoring di puskesmas ini dalam bentuk pelaporan pencapaian program setiap bulan. Setiap bulannya itu pasti dimonitoring. Yang tadi, yang PKP, ya pencapaian kinerja pelayanan itu PKP, yang PKP ya, yang pencapaian programnya ini sama kita dievaluasi setiap bulan atau dimonitoring. Nah, dari tadi kan Ibu udah disinggung ya evaluasi dari awal. Nah, kita pengen tahu kalau sistem evaluasi operasional klinik di sini kayak gimana? Puskesmas klinik kayak gimana? Di puskesmas tadi melalui penetapan indikator kinerja, pengumpulan data, analisa kinerja, pelaporan tindakan perbaikan, umpan balik, dan partisipasi, pendidikan dan pelatihan, juga audit internal. Biasanya itu kalau evaluasi Ibu langsung turun langsung ke bawah atau ada tahapannya gitu? Ada tahapannya. Ini ya tim mutu nanti yang bekerja. Tim mutu bekerja. Biasanya tim mutu bekerja dan itu dia yang akan nanti mengevaluasi ya. Nah, Ibu Pastinya ada tahapannya. Kalau untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan di sini itu sudah sesuai dengan standar yang berlaku, itu gimana ya caranya? Untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan medis ini dilakukan sesuai standar ya, itu melalui SOP tadi. SOP yang mereka punya ya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua bisa melalui pelatihan karyawan. Itu pelatihan karyawan. Kemudian monitoring dan evaluasi berkala melalui audit internal tadi dan sistem umpan balik. Gitu. Tadi kan udah disebutin juga ya dari kalau memantau kepuasan pasien yang berhadap itu kayak yang tadi ya Bu, yang kotak saran itu ya. Kotak saran itu di dalamnya. Jadi ada berupa kotak saran, ada berupa kuesioner yang kita bagikan ke pasien untuk melihat apakah pasien itu puas atau tidak, kepuasan pasiennya. Kemudian umpan balik digital, misal kita punya Google untuk melihat apa sih saran-saran dari masyarakat, kekurangan apa dalam pelayanan di Puskesmas Karawang Kulon ini. Mereka bisa langsung lewat media informasi yang kita sebarkan di Google. Kemudian survei kepuasan, biasanya ada survei kepuasan. Biasanya monitoring dan evaluasi ini dikerjakannya kapan ya? Kita lakukan secara berkala, bisa setiap bulan, triwulan ataupun tahunan. Setelah program atau intervensi dan setelah pelaksanaan kegiatan program biasanya. Jadi lebih ini ya Bu, lebih terlihat gitu kalau secara berkala. Betul. Ibu, kalau ini ada hambatan nggak selagi melaksanakan monitoring dan evaluasi? Hambatan di Puskesmas Karawang Kulon saat ini pasti ada ya. Tidak semua pelayanan yang ada di puskesmas itu berjalan mulus pastinya. Yang pertama, kita kurangnya SDM. Jadi sumber daya manusia yang ada di puskesmas masih kurang. Kemudian keterbatasan anggaran ya. Karena Puskesmas Karawang Kulon ini merupakan 10 puskesmas terkecil anggarannya. Kayak gitu. Dan adik-adik bisa lihat puskesmas kami juga puskesmas kecil. Kemudian kurangnya dukungan manajemen biasanya itu, dan keterbatasan teknologi itu jadi sarana prasarana itu kurang dari kami. Terus Ibu ada ini nggak hambatan saat menjalankan fungsi manajemen dan menjalankan operasional yang yaitu hambatannya kurangnya dukungan manajemen. Ya betul, yang tadi ya, kurangnya dukungan manajemen waktu yang tidak efektif ya. Kadang-kadang kan kita misalnya dalam satu program itu butuhnya berapa lama, tapi kita terhambat dengan waktu dan SDM yang ada. Ya harusnya dikerjakan oleh sekian orang, karena kita kekurangan, akhirnya memakan waktu. Ya betul. Kemudian keterbatasan sumber daya dan keterbatasan anggaran pastinya. Jadi itu juga jadi hambatan yang sama. Hambatan, betul.
ini ya yang sangat puskesmas. berpengaruh gitu. Betul sekali. Ibu terima kasih banyak telah menjawab semua pertanyaan dari kami. Mungkin ya cukup aja.